Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nando Pagaliwana. Di sini saya bersama teman saya yang alhamdulillah gitu ya. Beliau adalah seorang musisi asal Banjar gitu teman-teman. Dimana lagu-lagu beliau mungkin belum banyak, tetapi lagunya sudah banyak yang bermakna seperti itu. Jadi lebih lanjutnya nanti mungkin kita akan sedikit sharing-sharing gitu ya, bercerita bersama beliau apakah awal mula beliau menjadi seorang musisi ataupun sekarang kegiatannya sibuk di mana dan lain sebagainya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Jadi mohon untuk teman-teman semua mendengarkan ataupun melihat sampai akhir gitu ya. Dan di sini juga saya ditemani langsung berteman gitu ya, ditemani oleh saudara Arfial Ilham. Silakan, gimana apa kabar saudara Arfial? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Ya. Sekarang mangga tuh Arfial Ilham boleh bercerita kepada teman-teman di sini. Sekarang mungkin bisa introduce gitu ya, perkenalan dulu saudara. Oke, kawan-kawan semua, perkenalkan nama aku Arfial Ilham. Aku asal Banjar, Jawa Barat ya, dekat Ciamis. Ya aku kelahiran 2000 ya sekian lah, cukup tahu aja. Dan alhamdulillah saya sekarang kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan NIT. Nah gitu. Berarti beliau ini kuliahnya di UIN gitu ya, Bung? Ya betul. Oke, di UIN sendiri sekarang ini udah masuk semester berapa, Bung? Kalau boleh tahu, Bung? Saya semester 6. Semester 6. Oh, berarti udah mau siap-siap nyusun gitu ya, Bung? Iya, betul. Oke. Di sini aktivitas saudara Arfi gitu. Sebagai siapa itu? Mungkin orang-orang yang kenal aku tentunya pasti mengenal aku sebagai ya suka musik lah gitu. Suka musik dan suka bikin musik dan juga produser musik gitu. Dan di samping itu aktivitas saya sehari-hari mungkin ya untuk sambil menjalani kuliah dan juga ya mau bikin-bikin musik ya untuk diri saya sendiri ataupun buat orang lain gitu. Oke. Oke teman-teman, sebelum lebih lanjut, di mana tujuan daripada kita ngobrol sharing pada kali ini supaya kita tahu gitu bagaimana problematika ataupun ekspektasi dari seorang musisi gitu. Terkhusus beliau ini musisi baru kan gitu ya, baru terjun kepada dunia musik. Mungkin nanti bisa kita lebih tanya-tanya lebih lanjut. Mungkin begini Bung, kalau saudara Arpi sendiri gitu, dalam dunia musik tuh atau senang musik tuh dari kapan? Kalau senang musik tuh dari kelas 7 SMP itu udah dikenal musik. Dan ya dari situ saya jatuh cinta karena ya enak aja main musik bikin tenang. Oke. Awalnya tuh apakah dari keluarga, teman atau emang mengulik sendiri gitu, Bung? Awalnya les dan habis les itu ya sekitar sebulan lah. Setelah dari situ saya ya mengulik sendiri lah, belajar sendiri atau tidak beberapa alat musik. Oke. Sampai ikut juara kelompaan gitar gitu. Oh, berarti dulu sering ikut lomba-lomba gitu, Bung? Ya, alhamdulillah dapat juara lah. Oke. Kalau Bung Arfi sendiri terkait musik kan otomatis pastinya berseberang atau bertemu langsung dengan yang namanya alat musik gitu. Alat musik yang biasa dipakai atau menjadi kokojo lah bahasa ini nama Sunda nama. Kokojo dari Bung Arfi sendiri tuh main apa, Bung? Alat musik yang saya gemari dan saya sukai dan suka dimainkan gitu, dan saya juga punya gitu ya, tentunya gitar sih itu. Oke, umumnya gitar gitu. gitar. Kalau dari kelas 7 sendiri tadi les, apakah emang keinginan sendiri atau ada dorongan pada saat itu, Bu? Keinginan sendiri tentu untuk belajar musik ya, dan juga orang tua pun support atas keinginan saya dan mendukung, dan alhamdulillah mungkin ya sehingga saat ini ya sambil belajar aja. Sambil belajar lagi, oke. Untuk di dunia profesional gitu, Bung, atau lagu-lagu, Bung mulai panggung-panggung, dari panggung ke panggung itu dimulai kapan itu? Itu dari mulai kelas 10 SMP
SMA. Dari SMA. Ya, ke 10 SMA itu ya biasa di panggung-panggung apa ya? Sekolahan, Sekolah. sekolahan. Sampai kelas 12 bisa merasakan di festival dan juga di TV. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang pun masih berlanjut. Oke. Dulu di SMA tuh berarti solois, Bung. Di SMA itu band, kalau sekarang Band. solo gitu. Oke. Nah, dulu waktu pada saat di SMA mungkin ada cerita-cerita menarik gitu dalam dunia perintisan gitu kan, bisa disebut merintis berarti kan ya, Bung? Iya, betul. Itu gimana cerita-cerita menarik gitu di Ya tentunya banyak hal yang menarik ya kawan-kawan semua kalau dalam dunia perjalanan atau proses menempuh jenjang karir gitu. Dimana tentu aja selalu ada apa ya, duri-duri lah yang selalu menghalangi, mungkin ada ya gitu proses yang menjadi hambatan ada aja tentunya, tapi memang ya kita nikmati aja semua prosesnya tersebut. Dan alhamdulillah perjalanan itu bisa dilewati kesulitan-kesulitannya, dari mulai gak dibayar, mau dibayar pernah, ya Bung? nggak dibayar pernah, dan juga ya alat musik minjem dan lain sebagainya gitulah, ada keterbatasan fasilitas dan lain-lain. Dan alhamdulillah sampai saat ini udah dilalui dan juga ya cukup survive lah dari perjalanan tersebut. Oke. Terkait jadi musisi gitu. Apakah musisi itu emang cita-cita atau hanya sekedar hobi bagi Bung sendiri gitu? Tentu kalau kita membawa identitas musisi itu memang adalah sebuah apa ya, kegemaran saya lah, kesukaan saya, minat saya dalam mengasah skill dan juga kreativitas di situ tentunya. Tapi memang bukan menjadi cita-cita yang utama untuk saya pribadi gitu. Melainkan bisa tadi dikatakan hobi gitu. Namun memang itu diiringi dengan minat saya dan keinginan saya juga gitu. Oke. Sebelumnya apakah ada cita-cita gitu Bung dari Bung sendiri atau emang udahlah musik lah gitu jadi cita-cita saya? Tentu awalnya nggak berekspektasi untuk menjadi cita-cita utama, namun seiring berjalannya waktu ya identitas tersebut semakin melekat, ya saya jalani aja. Oke. Kan tadi Bung sendiri berbicara bahwasanya dari musik teh dari mulai SMP gitu ya, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang sambil kuliah gitu, otomatis pendidikan Bung sendiri bisa dibilang atau dilihat gitu tidak terabaikan gitu kan. Ya, Atau ada tips and trick gitu ya kalau Bung sendiri apakah mengedepankan pendidikan ataupun hobi dan sebagainya gitu Bung? ya tentu memang itu menjadi hal yang krusial ya untuk usia kita, di mana konsistensi dan juga keseimbangan untuk mengatur waktu itu sering menjadi apa ya, kendala lah untuk anak muda gitu. Cuma salah satu yang saya apa ya, saya prinsipkan dalam kepala saya yaitu tidak ada yang namanya sibuk atau apa ya. Ya kesibukan tersebut tuh tergantung kita ya memprioritaskan yang mana gitu. Kalau kita memprioritaskan maka kita bisa membagi waktu gitu. Nggak ada alasan buat kita bisa menunda-nunda atau menyampaikan hal-hal lain gitu. Tergantung kita mengatur waktunya sih. Berarti kalau di pendidikan sendiri berarti Bung sangat-sangat mengutamakan Ya pendidikan tentu, itu dua-duanya sendiri. hal yang sangat penting dan itu juga penting. Oke. Kalau dari Bung sendiri, apakah jalur pendidikan ini sejalan dengan profesi Bung sebagai seorang musisi? Ya tentu saja enggak, jurusan yang saya sekarang lalui itu tidak sejalan, melainkan ya kita apa inisialkan jurusan saya dunia pendidikan teman-teman. Oke. Jadi agak kurang, agak sedikit melenceng lah gitu dari jalur profesian. Nah, untuk lagu daripada Bung Arpi sendiri sekarang sudah merilis berapa lagu nih Bung? Sekarang sebetulnya udah banyak ya, 4, 5, 6 lah, sekarang mau rilis lagi yang baru. Oke. Nah, itu dari semua lagu itu apakah setiap tahunnya ada atau seperti apa gitu ritme atau pola rilis lagunya itu Bung? Yaitu menjadi apa ya, konsistensi untuk kita kreativitas tentu ada acuan ya, kita keinginan untuk setiap tahun tuh berapa lagu ya gitu. Cuma itu kadang terrealisasikan ataupun enggak gitu kan. Nah, cuma ya kita mengusahakan aja lah, kita memproduksi, bikin dan kreatif lah, bikin-bikin ya, nanti kita masuk studio atau hal lain sebagainya. Dan ya alhamdulillah sejauh ini terrealisasikan untuk rilis gitu. Oke. Dari pengalaman Bung sendiri gitu ya, dari manggung ke manggung, rilis ke rilis, lagu, produksi lagu ke produksi lagu. Suka dukanya seperti apa sih Bung dalam dunia musik dan juga ya sambil berpendidikan gitu Bung?
Ya, suka dan dukanya memang tidak bisa dihitung ya, banyak sekali memang. Oke. Kalau terkait suka, yaitu udah tidak bisa lagi kita ucapkan dengan kata-kata mungkin ya sukanya. Tapi dukanya kita bisa merasakan lah, bagaimana mungkin salah satunya adalah waktu kita yang dikejar dengan cepat, baik dalam sisi perkuliahan maupun dalam sisi keprofesian. Itu salah satunya. Dan juga mungkin energi, tentu energi kita terus sangat terkuras Dekorasi. karena perlu menyeimbangkan antara dunia pendidikan, organisasi, dan juga profesi. Itu sangat menguras energi banget. Kita harus pandai-pandai mengatur diri lah gitu. Oke. Kalau kita berbicara akhir-akhir ini lah, Bung. Untuk di penghasilan saudara Akpi atau Bung Akpi ini sendiri, apakah bisa dibilang besar, kecil, stabil atau seperti apa, Bung? Kalau saya sering mengatakan untuk penghasilan, saya sebutkan dengan cukup sih, Cukup. stabil, dan Oke. ataupun itu kan ya saya bilang cukup aja lah, untuk ya mungkin bisa sehari-hari untuk kebutuhan pribadi lah gitu. Oke. Nah, berarti apakah di saat sela-sela waktu musik, pendidikan dan sebagainya, jika musik itu sudah bukan menjadi hobi atau bisa dikatakan menjadi profesi gitu ya, Bung. Terus cara menghilangkan jenuh daripada aktivitas yang selalu dilakukan rutin gitu, bagaimana, Bu? Ya, tentu ada banyak alternatif untuk kita apa ya, menyampingkan hal-hal yang menjadi rutinitas kita. Oke. Itu banyak alternatif, baik kita healing mungkin main ya, Healing, nongkrong, oke. ngopi. Itu memang sangat apa ya, berguna untuk menenangkan psikologis kita, maupun misalnya kita me time ya, me time Kita gitu itu sih. sedang populer di dunia gadget sekarang. Me time ya bisa diisi dengan baca buku kah atau apa, main sama temen, karena itu menjadi hal yang ya enak aja untuk menenangkan psikologis. Bicara baik tentang musik gitu, Bung. Apakah lirik-lirik daripada lagu yang dirilis itu berdasarkan pengalaman pribadi ataupun mood-mood kondisi diri pribadi Alfi gitu? Sebetulnya inspirasi itu datang dari dua hal ya. Yang pertama dari internal dan juga eksternal. Dan beberapa memang saya mengambil inspirasi dari experience atau pengalaman sendiri, dan juga mengambil dari pengalaman orang lain. Karena kita bisa mengambil inspirasi dari dua hal itu. Tergantung kita nantinya dapat mengemas inspirasi tersebut dan cerita-cerita tersebut menjadi sebuah keutuhan makna lah dalam sebuah lagu. Oke, mungkin ada karena ya mungkin teman-teman semua kalau ingin tahu lebih lanjut gitu ya tentang Alfial Ilham ini sendiri bisa cek di ada punya IG atau di mana? Ya, di media sosial Iam Arfial, maupun di Google bisa di search aja. Oke, berarti teman-teman bisa ngeliat di Google eh, Alfial Ilham ataupun di Instagram itu ada @iam_arfial gitu ya. Untuk lagu sendiri satu lagu yang menjadi ciri khas atau menjadi yang disukai pada saat mungkin dari lirik atau kisahnya, dari aransemen dan lain sebagainya gitu, Bu. Tentu di bagian si musik saya lebih menyukai, karena esensi dari musik itu kan adalah sebuah nada ya, notasi gitu. Saya menyukai itu, walaupun ada lirik di sana, itu ada hanya sebatas pelengkap. Oke. Kayak saya menyukai ya lebih menyukai notasinya, nadanya gitu. Dan satu lagu lah dari yang banyaknya dirilis oleh Saudara Akpi, ada nggak yang oh ini lagu kayaknya dari ciri-ciri dari liriknya bagus, dari aransemennya bagus, pembawaan bagus, pokoknya sampai dirilis tuh ini satu lagu ini judul lagu tuh kayaknya wah kena gitu. Ya mungkin ada ya salah satu lagu yang saya sukai gitu. Ya itu judulnya Esensi Berlayar. Itu lagu pertama sih, lagu pertama gitu. Dan lagu yang akan dirilis juga saya suka gitu, terkait dengan aransemen atau instrumentalitasnya dan lain sebagainya. Oke, itu teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang Arfi Ilham, lagu pertamanya itu ada Esensi Berlayar, itu udah ada di Spotify. Ada, bisa dengerin di berbagai digital platform kawan-kawan. Oke, berarti itu udah ada di YouTube, di Spotify dan lain sebagainya. Silakan teman-teman lihat.
Dan jangan lupa ditunggu rilis lagu terbarunya dari Arpiel Ilham. Judulnya apa, Kak? Judulnya Bermuara. Judulnya Bermuara itu akan rilis tanggal berapa? Tanggal minggu depan tanggal 21. Oke, tanggal 21 bulan Juni 2026 akan rilis lagu berjudul Bermuara dari Arfiel Ilham. Nanti boleh teman-teman lihat dan cek di Instagram ataupun Spotify dan media platform lainnya gitu ya teman-teman. Mungkin terakhir nih Saudara Arpi, boleh closing statement baik itu pesan ataupun kesan selama perjalanan hidup daripada Saudara Arpi gitu. Entah itu dalam dunia pendidikan, bermusik ataupun bersosial gitu. Tentu banyak sekali tokoh yang menginspirasi saya, baik dalam dunia seni maupun dunia keilmuan lah, yang mungkin yang sangat berkesan bagi saya yaitu perkataan dari siapa itu tokoh ini tuh, bukan Einstein ya, ada salah satu tokoh filsuf ya, yang bukunya Filsafat Barat itu siapa sih? Filsafat Barat, sejarah filsafat Barat ya? Iya itu. Oke, itu yang punya buku itulah intinya ya. Kita lupa. Aku lupa namanya. Dia tuh saya mengutip dari sana bahwa hidup yang baik itu adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Gitu. Hidup yang baik itu adalah hidup yang dipandu oleh diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Itu teman-teman berarti diinspirasi oleh cinta dulu, lalu dipandu oleh ilmu pengetahuan. Jadi untuk teman-teman yang emang ingin menjalani hidup lebih baik ke depannya gitu, silakan teman-teman mencintai diri teman-teman dulu gitu, baru teman-teman mencari ilmu-ilmu kedepannya seperti apa. Mungkin seperti itu ya Pak Arpi. Ya betul. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, dan atur nuhun tos ditampi udah bisa ketemu sharing bersama Arpiel Ilham. Dan ini saya ada di kosan gitu ya, di tempat rumah daripada saudari Arpi yang sangat estetik teman-teman, penataannya sangat bagus gitu. Jadi kan kalau kita bisa lihat bagaimana suatu orang itu menata kamarnya itu ya bentuk kehidupannya gitu kan. Jadi teman-teman stay tune, jangan lupa untuk selalu tersenyum. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, halo. Oke. Bye bye.